masuk ke rumah seorang pria tunanetra dengan harapan akan membawa pulang banyak harta. Namun, nyatanya orang tunanetra itu tak bisa disepelekan. Film ini dirilis pada tahun 2016. Daripada penasaran, langsung saja kuy ke videonya Mamang. Adegan diawali oleh sesosok orang tua yang menyeret seorang wanita pingsan di bagian rambutnya pada area kompleks perumahan sepi. Adegan selanjutnya yaitu menampilkan sebuah pencurian yang dilakukan oleh 3 pencuri amatir dari Michigan, 2 orang pria dan 1 wanita. Mereka sengaja mencuri di bawah $10.000 untuk menghindari hukuman yang berat. Anggota pencurinya antara lain Rocky, Alex, Manny. Rocky adalah seorang wanita dari keluarga yang kurang baik, orang tuanya sudah bercerai, ibunya sekarang menjadi pemabuk dan ayah barunya adalah seorang pengangguran. Dialah yang selama ini membiayai hidup keluarganya. Dia mempunyai seorang adik perempuan kecil yang bernama Didi dan mereka berdua berencana pindah ke California untuk memperbaiki nasib mereka. Alex sebenarnya adalah anak yang baik dan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya pemilik perusahaan keamanan rumah, ia selalu mengambil kunci dari meja kerja ayahnya untuk melakukan aksi pencurian karena ayahnya mempunyai semua kunci rumah yang memakai jasa perusahaannya. Dia ikut ke dalam grup pencuri ini karena wanita yang disukainya yaitu Rocky. Sungguh wanita itu memang racun dunia. Meskipun dia tahu bahwa Rocky itu pacarnya Manny, tetapi dia tetap tidak menyerah. Sungguh perjuangan yang hebat dari Bang Alex. Dan Manny sendiri adalah seorang preman yang agak bodoh. Dia juga pacarnya Rocky. Entah bagaimana Rocky bisa mau dengan Manny, sangat tidak masuk akal. Mungkin cerita ini terlalu dipaksakan. Dia sebenarnya tahu bahwa Alex diam-diam menyukai Rocky, tetapi dia hanya memperingatkannya saja. Manny mendapat saran dari temannya yang merupakan penjual barang hasil curiannya untuk merampok seorang veteran buta. Dia menjadi buta karena perang teluk yang beralamat di Jalan Buena Vista 1837 termasuk pengguna jasa perusahaan ayahnya Alex. Veteran tua itu mendapat uang ganti rugi yang sangat banyak atas kematian putrinya yang disebabkan kecelakaan. Sang penabrak berasal dari keluarga kaya dan dia tidak dipenjara karena memberi uang damai yang sangat besar. Uang ganti ruginya sekitar $300.000. Alex menolak tawaran ini karena pencurian yang besar pasti akan melibatkan kepolisian, ada penyidikan, dan kalau tertangkap hukumannya bisa berat, bahkan perusahaan ayah Alex pun akan terancam jika aksi mereka terbongkar. Namun setelah bujukan dari Rocky, dia pun mau melakukan aksi pencurian tersebut. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus hati-hati dengan bujukan dan rayuan wanita. Mereka pergi ke Jalan Buena Vista untuk melakukan pengintaian. Ternyata di sana keadaannya sangat sepi. Sekitar 4 blok dari rumah si veteran tidak ada penghuninya. Saat sedang asyik-asyiknya ngobrol di dalam mobil, tiba-tiba anjing si veteran datang dan mencoba menyerang walau usahanya gagal karena terhalang kaca jendela mobil. Lalu si veteran memanggil anjing itu. Dari sini mungkin dia tahu bahwa dia sedang diawasi oleh orang karena sangat jarang sekali orang datang atau berada di sekitar blok rumahnya. Para pencuri tersebut juga baru tahu bahwa si veteran adalah orang yang buta setelah mereka melihatnya langsung. Manny berpikir bahwa aksi ini akan menjadi semakin mudah. Alex berkata bahwa mencuri dari orang yang buta adalah tindakan pengecut, tetapi Manny menjawab meskipun dia buta bukan berarti dia suci. Dan pada malam harinya aksi mereka dimulai. Pertama mereka melumpuhkan anjingnya dengan membuatnya pingsan menggunakan makanan yang telah diberi obat bius. Mereka mencoba masuk melalui pintu depan tetapi si veteran menguncinya dengan 4 kunci sedangkan Alex hanya membawa 1 kunci. Kemudian mereka memanjat gerbang menuju halaman samping untuk mencoba memasuki rumah dari pintu samping. Mereka sudah mencoba membobol pintu samping bahkan pintu ruang bawah tanah, tetapi hasilnya tetap nihil. Rocky melihat ada jendela tanpa teralis yang muat untuk dirinya masuki. Dia pun berhasil masuk ke dalam jendela itu, dan sekarang dia berada di kamar mandi rumah si veteran itu. Rocky berusaha melucuti alarm dengan alat milik Alex. Setelah berhasil melucuti alarm, Rocky membuka pintu samping agar teman-temannya bisa masuk.
Dan akhirnya pun mereka bisa masuk ke dalam rumah. Sebelum beraksi, Rocky meminta teman-temannya untuk melepas sepatu mereka agar tidak berisik. Saat Rocky dan Alex sedang mencari keberadaan uang tersebut, Manny naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar si veteran. Di dalam kamar ada televisi yang menyala. Acaranya adalah anak yang sedang menghitung biji, dan bijinya ada 3. Manny mencoba membius si veteran dengan obat bius racikannya yang berwadahkan botol minum plastik, tetapi si veteran tiba-tiba terbangun. Si veteran tidak menyadari keberadaan Manny, dan dia hanya mematikan televisi. Setelah itu dia tidur lagi. Setelah si veteran tidur, Manny mulai mengaktifkan obat biusnya dan dia keluar dari kamar si veteran. Mereka kemudian menemukan sebuah ruangan yang dikunci dengan gembok. Mereka mengira uang itu ada di dalam sana dan mencoba membukanya. Manny mencoba membukanya dengan linggis tetapi tidak bisa. Setelah kelelahan dia akhirnya mengeluarkan pistol dan menembak kunci gemboknya sehingga pintunya bisa dibuka. Melihat Manny menembakkan pistol, Alex marah dan mengajak Rocky untuk pergi dan keluar dari rumah itu. Tetapi Rocky menolak dan akhirnya ia pergi keluar rumah sendirian. Ternyata suara tembakan tersebut membangunkan si veteran dan membuatnya menghampiri Manny dan Rocky. Manny berbicara kepada si veteran bahwa dia hanyalah orang yang sedang mabuk dan tak sengaja masuk ke rumah tersebut, tetapi saat berjalan si veteran menginjak pecahan kunci gembok dari pintu yang coba dibuka Manny. Akhirnya Manny mengaku bahwa dia ingin mencuri uang si veteran dan sekarang dia mengancam si veteran untuk diam. Si veteran bergerak maju perlahan dan berhasil merebut pistol dari tangan Manny. Manny memohon ampun kepada si veteran untuk dilepaskan dan dia bersumpah untuk tidak mencuri uangnya. Si veteran sempat bertanya apakah Manny hanya beraksi sendirian atau dengan orang lain, dan Manny menjawab bahwa dia sendirian. Si veteran tidak mau mengampuni Manny dan malah membunuh Manny dengan menembak kepalanya. Si veteran tampak sangat menyesali apa yang telah dilakukannya. Bayangkan jika Anda adalah orang buta yang hidup sebatang kara dan ada orang yang berusaha mencuri rumah Anda. Ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk menembak si pencuri itu, apakah Anda akan menembaknya? Komen di kolom komentar. Oke, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Oh iya, mungkin itu saja pembahasan dari film ini. Jika kalian ada saran film bisa kalian komen di bawah. Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She kick me out on life, bro. That bitch don't wanna